Kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang diutus berdakwah kepada penduduk Madian. Nabi Syuaib alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada kaum Madian. Penduduk ini termasuk bangsa Arab yang menempati kota Madian di salah satu me'an perbatasan Syam yang berbatasan langsung dengan Hijaz. Ibnu Katsir dalam Qashasul Anbiya, terjemahan Umar Mujtahid, menyebutkan bahwa Madian adalah kabilah yang terkenal. Mereka berasal dari Bani Madian bin Ibrahim al-Khalil. Yang lain mengatakan namanya Syuaib bin Syaifur bin Aifa bin Sabit bin Madian bin Ibrahim. Penduduk Madian adalah orang-orang musyrik yang gemar merampok, meneror serta menyembah Aikah, yaitu sebuah pohon di dalam hutan dengan semak-semak rindang di sekitarnya. Mereka juga kerap berperilaku curang dalam kegiatan berbisnis, mengurangi takaran dan timbangan, hingga meminta lebih tetapi mengurangi saat memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk memperbaiki akhlak penduduk Madian. Sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi Syuaib terus menyerukan kebenaran dan meminta kaum Madian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib berdakwah kepada umatnya agar berlaku adil dan melarang berbuat zalim. Ia juga mengancam penduduk Madian yang melanggar hal tersebut. Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Juwaibir dari Dhahak dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, mereka adalah kaum yang melampaui batas. Duduk di setiap jalan, berbuat curang pada sesamanya, yaitu memungut pajak, dan mereka adalah orang pertama yang memberlakukan ketentuan seperti itu. Meski terus diperingati oleh Nabi Syuaib, penduduk Madian yang ingkar masih saja berbuat kecurangan dalam timbangan. Sang Nabi mengingatkan mereka bahwa Allah akan mencabut nikmat yang diberikan dan menyiksanya dengan azab pedih di akhirat kelak. Sepanjang berdakwah kepada kaumnya, Nabi Syuaib menyampaikan dalam tutur kata yang lembut. Mulanya ia berdakwah dengan metode yang berisi anjuran. Lama-kelamaan metode dakwahnya berubah menjadi peringatan. Namun, tetap saja kaum Madian enggan mendengarkan dan tetap berada dalam kesesatan. Akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi siksaan kepada kaumnya yang tidak mau beriman. Saat matahari terbenam dan hari menjadi gelap, tiba-tiba tanah berguncang dengan hebat akibat gempa bumi dan diiringi dengan petir yang menyambar. Keadaan semakin mengerikan ketika semua rumah di Madian runtuh hingga membinasakan kaum Madian. Azab tersebut mulanya diturunkan dalam beberapa tahap, seperti hembusan udara panas yang kering dan membuat mereka dahaga, terjadinya gempa dahsyat, hingga akhirnya membinasakan kaum Madian. Ini dikisahkan dalam buku kisah-kisah terbaik Al-Quran, susunan Kamal As-Sayyid. Para mufassir menyebut penduduk Madian tertimpa panas hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan angin agar tidak berhembus selama 7 hari, begitu pula dengan air. Akhirnya mereka lari meninggalkan tempat menuju dataran luas. Di sana mereka berkumpul dengan awan hitam. Ketika semuanya sudah berada di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kobaran api bersama awan hitam tersebut. Bumi diguncang dengan hebat hingga suara menggelegar datang dari langit mencabut nyawa mereka. Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.